Pagi hari ini kita berada di tanggal 9 di bulan Sya'ban. Kemudian nanti malam Jumat, malam yang istimewa, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban kita ambil dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita hidupkan malam tersebut dengan diantaranya membaca surah Yasin 3 kali dengan niat yang dianjurkan dan diajarkan oleh para ulama. Sebab kata Nabi, Yasin 5 quri'at lah. Yasin 5 tergantung apa, quri'at lah yang dibaca untuknya. Hadis itu. Sehingga atas dasar hadis inilah yang dibaca dalam surah, dalam nisfu Sya'ban, surah Yasin. Dalam hadis lain kata Nabi, Yasin qalbul Quran. Surah Yasin adalah qalb, hatinya Al-Quran. Sebagaimana jasad kita, tubuh kita ada namanya organ tubuh di dalam ini yang namanya hati. Dia bukan sekedar organ tubuh zahir, tapi hati disebutnya hati sanubari. Dia juga organ tubuh batin yang mengatur dan menjadi penentu dalam amal ibadah kita. Itulah juga kedudukan surah Yasin di dalam Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih baca surah Yasin, nggak baca Al-Baqarah kan gitu, nggak baca surah Yasin aja ya. Lu ngantuk-ngantuk mulu, nguap-nguap mulu, gimana baca surah Al-Baqarah kan itu ya, paling panjangnya surah. Ini semuanya atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada niat-niatnya ya. Niat yang pertama, biniyati tulil umri fi ta'atillah ya, ingatin itu. Niat yang pertama, surah Yasin ini mudah-mudahan artinya dengan harapan Allah panjangkan umur kita, panjangin umur, sehat walafiat fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Yasin yang kedua, biniyati sa'atir rizqi wal ghina 'anil nas. Diluaskan rezeki, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, dan juga diberikan kekayaan hati. Kalau rezeki kaya zahir, rupanya ulama bukan cuma ngajarin kita minta kaya zahir, tapi yang terpenting adalah kaya batin, kaya hati. Itu yang tidak meminta-minta kepada manusia. Dia punya harga diri, itu namanya ghinal qalbi, kaya hatinya. Cukup apa yang Allah berikan, berapa aja ya. Biar kata tiap hari cuma makan nasinya ame rendang, nah dia nggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rendang tahu. Yang ketiga, surah Yasin kita minta duit udah, rezeki udah ya, umur panjang ya. Termasuk di dalamnya itu masalah rezeki, urusan dunia, kawin udah yang udah tuh ya, artinya kita menikah yang merupakan ibadah yang paling nikmat. Tinggal nungguin apa lagi? Keturunan udah punya, anak punya ya, meninggalnya udah. Jadi dipikirin juga matinya kita gimana. Surah Yasin yang ketiga, kita minta meninggal kita husnul khatimah, dan juga minta dijauhkan dari bala, musibah, dan mara bahaya, segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dihindarkan dari diri kita dan keluarga kita. Itu amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawi lil Imam bin Nawawi rahimahullah, halaman 178 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi
وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقد ورد في الحديث إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده. قال بعض التابعين خير الناس أنصحهم لهم وشر الناس أغشهم لهم إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Dalam hadis yang berbicara dan membahas panjang lebar tentang ad-dinun nasihah, terakhir bahwa agama ini adalah nasihat, kebaikan, ajakan kebaikan untuk umat Islam, wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin Islam, dan juga wa ammatihim, dan orang awam dari kalangan umat Islam, ya kita ini. Begitu pentingnya memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita muslimin. Kemarin sudah diajarin banyak panjang lebar, diantaranya menutup aurat mereka, membantu mereka, ya, menolong mereka. Nah, itu bagian daripada berbuat baik kepada saudara muslimin kita. Dan itu disebutnya memberikan satu kebaikan, nasihat. Jadi nasihat bukan saja dengan lisan. Nasihat itu dalam hadis ini maknanya berbuat kebaikan kepada saudara muslimin kita. Dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, inna ahabba ibadillah ilallah ansahuhum li'ibadih. Maka pentingnya memberikan nasihat, ya, saling watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ayatnya sering kita baca. Orang beriman ciri-cirinya adalah, orang yang beruntung, yang gak bakal rugi adalah ciri-cirinya tawasaw bil haqq, saling memberikan wasiat, nasihat dalam kebenaran. Nah, itu. Sehingga kata Nabi dalam hadis, inna ahabba ibadillahi ilallahi ansahuhum li'ibadih. Sesungguhnya paling dicintainya hamba-hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ansahuhum li'ibadih, yang paling bisa dan paling sering memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Ya. Setiap di antara kita, ayo kita berikan nasihat, ajakan-ajakan kebaikan, ya. Jadi nasihat tadi bukan cuma diartikan dengan lisan, tapi berbagai macam bentuk mengajak kebaikan, itu namanya memberikan nasihat. Itu kata Nabi, ahabbu ibadillah, kita akan menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du tabi'in, dan berkata sebagian para tabi'in, khairun nasi ansahuhum lahum, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bisa memberikan nasihat kepada manusia, yang bisa memberikan nasihat kepada saudara muslimnya. Wa syarrun nasi aghshuhum lahum. Jadi kalau kita bisa kasih nasihat, ajakan kebaikan, itu kita khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Itu cakep tuh orang. Kalau meninggal maka disebutinnya asyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair udah. Itu yang maksud khairun nas, karena dia punya kerjaan memberikan nasihat. Apa makna nasihat tadi? Mengajak kebaikan. Ngaji kita ajak, yang tadinya nggak pernah ikut pengajian jadi ngikut. Nah, itu pentingnya. Ya. Itu bagian daripada memberikan nasihat, mengajak kebaikan, sehingga bertambah teman kita, bertambah saudara kita, bertambah kuat ukhuwah dan persatuan kita dengan bertambahnya jamaah kita. Nah, itu. Maka ajak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita untuk dia hadir dalam majelis kebaikan, di antaranya majelis ilmu. Wa syarrun nasi aghshuhum lahum. Begitu juga sebaliknya,
seburuk-buruknya manusia, paling jeleknya orang nih, paling bejatnya orang nih, wa syarrun nas, paling buruknya manusia, aghashuhum, yang paling menipu, yang suka menipu, yang suka berbuat kebohongan, menipu. Nah, itu manusia yang kalau kita bilang nabi yang kerok, resek, ya. Dan kalau kata ulama syarrun nas, hati-hati, itu seburuk-buruknya manusia. Tinggal kita pilih, kita mau jadi khairun nas atau syarrun nas. Pasti orang beriman Allah berikan insyaallah hidayah sehingga berusaha kita menjadi khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa yutlabu kaunan nasihah bi rifqin litakuna aqrab lil qabul, wa min thamma kana salaf salih idza aradu nasihata ahadin wa'adhuhu sirran. Lalu sekarang bagaimana cara memberikan nasihat, negor seseorang dalam satu hal, dalam ibadahnya, dalam etikanya, dalam adabnya. Lihat. Dan dianjurkan, dituntut adanya nasihat itu, teguran itu, bilangin namanya birifkin, dengan lembut, nadanya lembut, baik-baik ngomongnya. Kalau kita mau ketemu menasihati satu orang ini, ya. Tapi kalau secara umum, nah, itu namanya nasihat umum. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Litakuna aqrabu lil qabul, supaya apa? Nasihat itu bisa diterima. Oleh karena itu, wa min thamma kana salafus salih, maka diceritakan para ulama as-salafus salih, idza aradu nasihata ahadin, apabila mereka ingin memberikan nasihat kepada seseorang, wa'adhuhu sirran, maka mereka memberi nasihatnya, tegurannya sirran, habis sir, rahasia. Bahasanya WA japri, jangan di depan umum. Ini masih banyak kadang punya masalah dia pribadi sama si fulan, ada di grup, lalu di ngomong aja itu semau-maunya. Nah kan banyak orang itu, hati-hati ya, apalagi kita tukang ngaji, itu jangan terjadi dalam grup-grup pengajian. Namanya grup pengajian ya. Kalau melihat di situ, saya ada lihat orangnya, balasnya jangan di situ, telepon japri. Tahu japri? Apa sih artinya japri? Ya begitu dah, japri katanya, pribadi katanya. Ya. Itu lebih tertutup, lebih rahasia. Ya, jangan dibuka di depan umum, nggak boleh. Itu namanya membuka aib. Membuka aib orang juga membuka aib dirinya sendiri. Ngetin tuh. Orang membuka kejelekan orang lain, apalagi di depan umum, arahnya udah ketahuan siapanya. Nah, itu membuka aib orang lain, juga membuka aib dirinya sendiri. Apa aib diri sendiri? Dirinya dia buka bahwa dia tukang nyebarin sesuatu yang nggak benar, minimal itu. Nah, makanya Islam mengajarkan nasihatin rahasia. Taruh dah, nah ini caranya nih. Ini orangnya keras, ajak ngopi, ya. Ngopi, mari. Nah, jangan kopi doang melotot. Ya, paling dicariin mana timpalannya katanya. Ya, ada yang kita kasih, ngobrol sambil kita memberikan nasihat. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa? Man wa'adhahu akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Cakep banget nih kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Siapa yang memberikan nasihat mau'izah kepada saudaranya sirran, dengan rahasia, diam-diam, ditelepon langsung, dijapri langsung, pribadi dah,
diketemu 4 mata. Maka kata Imam Syafi'i, faqad nasahah, maka sungguh berarti dia telah memberikan nasihat yang benar, insyaallah diterima. Wazanah, dan dia telah menjaga kehormatan orang itu. Waman wa'adhahu alaniyatan, dan siapa yang memberikan mau'izah nasihatnya alaniyah, terbuka, orangnya satu udah ketahuan, disebut-sebut, ditunjuk-tunjuk lagi, si fulan, si fulan. Siapa memberi nasihatnya secara jelas, terang-terangan, ada orangnya di situ, disebut-sebut, ente begini 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 begini, orang banyak banget. Saya kata itu di grup gitu, ente jangan begitu begitu. Oh, marah-marah dia, ya. Meskipun sifatnya maksudnya baik, tapi caranya salah. Nah, kata Imam Syafi'i, siapa yang memberi nasihat di depan umum kepada satu orang, jadi itu. Kalau begini kan nasihat umum nih, nggak disebutin nama nih. Tapi kalau satu orang, faqad fadahahu wa syanah, maka berarti dia bukan memberikan nasihat, fadahahu, dia telah membuka aibnya. Bukannya nasihatin kita, jadinya jadi buka aib nih orang di depan umum. Dan juga tadi dia juga berarti telah membuka aib dirinya sendiri. Wasyanah, dan berarti kita telah mempermalukan orang. Syanah, merendahkannya, ya. Kalau sebagaimana kita pengen terhormat diri kita, maka hormatilah orang lain. Bagaimana cara menasihati orang lain? Sirron, rahasia, ya, sirron. Wa yanbaghi lin-nasi an yara nafsahu duna al-mansukh wa ay yumahhid ay yusawi lahu bisatan qabla an-nushi. Ada yang nanya, Ustaz, itu nasihat-nasihatin doang, dianya nggak ngerjain, ya. Meskipun ulama bilang nggak apa-apa, gitu, ajak aja orang kebaikan. Tapi yang paling bagus namanya memberikan nasihat, mengajak kebaikan, atau mau nasihatin orang, itu dia juga udah melakukan kebaikan itu, ya. Faqad hukiya, maka sungguh diceritakan, ada kisah singkat. Annal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma aqbala ala syaykhin yatawadda wudu'an batilan. Ceritanya kenapa? Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaih. Satu hari Sayyidina Hasan dan Husain berdua menghadap, nemuin seorang syekh. Artinya syekh di sini bukan seorang ulama. Jadi syekh itu dalam bahasa Arab bisa tutlaq ala man balagh umruhu. Syekh bahasa Arab bisa dimaksudkan kepada orang yang sudah tua usianya. Juga syekh bisa diartikan kepada orang yang memiliki ilmu yang luas dari ilmu keagamaan. Wa in kana saghiran, meskipun masih kecil tuh orang, udah pinter banget, pinter dalam ilmu agama, cerdas, alim dia. Nah, itu bisa disebut syekh. Nah, kalau syekh di sini, syekh artinya orang tua aja. Sayyidina Hasan dan Husain nemuin orang tua. Ini orang tua yatawadda wudu'an batilan. Emang diperhatiin sama Sayyidina Hasan dan Husain, orang tua ini wudunya salah, gitu. Berarti kan kalau ada yang salah, ada yang mau dibenerin, dinasehatin. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka salah satunya antara Sayyidina Hasan dan Husain berkata, ta'al nursyid hadha syekh. Ya mungkin misalnya Sayyidina Hasan, abangnya, ayo dah kita benerin nih, kita nasihatin orang tua ini dalam hal wudunya. Faqala ahaduhuma,
sampai dah di hadapan orang tua ini. Ya Syekh, inna nuridu an natawadda baina yadayka hatta tanzura ilaina wa ta'lama man yuhsinu minna al-wudu'a wa man la yuhsinuh, fa fa'ala dzalik. Caranya antik katanya, mau negor wudunya orang tua ini, caranya antik gimana? Nemuin Sayyidina Hasan Husain. Wahai orang tua katanya, ya Syekh, inna nuridu an natawadda, kami ini berdua pengen berwudu di hadapan engkau, bahasanya begitu, dan kami pengen kau perhatiin wudu kami nih, salah satu nih, perhatiin nih wudunya Sayyidina Hasan, perhatiin wudunya Sayyidina Husain, tandur ilaina, perhatiin kami. Nah, nanti engkau akan bisa tahu siapa di antara kami yang bagus wudunya, benar wudunya, dan yang kurang benar wudunya. Kan kagak langsung ke orang itu, ngibaratinnya, ngoreksinya dirinya dua-duanya. Halus banget ya. Wudu dah, fa fa'ala dzalik, kerjain dah tuh. Jadi yang kontrol ataupun yang memerhatikan adalah syekh ini, orang tua ini. Falamma faragha min wudu'ihima, udah pasti Sayyidina Hasan dan Husain, adaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wudunya udah diajarin sama orang tuanya, baik dan benar, dua-duanya wudunya yang benar. Begitu selesai keduanya berwudu, qala, sadar. Siapa yang sadar? Orang tua ini. Rupanya selama ini wudunya dia nggak begitu kan, mukanya mungkin asal-asalan doang. Dia berasa, oh nih si Sayyidina Hasan Husain wudunya sempurna, dari mulai awal, dari mulai wudu sunnah-sunnahnya sampai rukun-rukunnya, sampai ratanya anggota tubuh, wajahnya, tangannya, semuanya sunnah-sunnah Nabi dipakai. Sedangkan dirinya wudunya sembarangan, kan pasti dia bisa ngukur dirinya ya. Waduh ya Allah nih, basuh tangan sampai sini sunnahnya, mungkin dia wudunya asal-asal doang. Ingat, kok beda. Nah, itu sunnah ya. Basuh wajah sampai merata, mungkin dia wudunya namanya batil, wudunya salah. Kayak orang sekarang kadang kalau kita lihat tuh, wudu mukanya ditampar kayak air, berani main air lo tampar mungkin lo ya. Kita di samping sampai basah kan gitu. Bener gak gitu gak? Bener gak? Kita udah jaga-jaga nih baju kan gitu, mau kondangan kan gitu. Yang salah siapa ya? Dia wudunya kenapa air dilempar ke mukanya ya. Nah, ini perhatiin, ingetin buat wudu kita semua ya, cara wudu kita baik dan benar, jangan dilempar air, anterin ke air ya, rata ya semua. Kaki minimalnya kan maksimal ya, rukunnya sampai mata kaki, naik dikit sampai batasnya sampai mendekati dengkul, itu sunnah gitu. Wajah begitu juga tuh, bukan sekedar ngepres, tahu ngepres kayak celana ngepres kagak enak banget ya. Nah wudu ngepres takutnya ada yang kelewat dikit nih, maka disuruhnya ada ghurrah. Ghurrah itu melebihkan basuhan anggota wajah, dalam basuh wajah. Kalau basah ini bukan wajah, ini bukan ngusap tapi basuh ghaslu. Jadi bukan standarnya ya, sini doang ngepres banget, lebihin, itu namanya ghurrah. Itu yang disebut oleh Nabi, antum al-ghurrul muhajjalin, kalian nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang aku kenali dengan ghurrah dan tahdil kalian. Ghurrah itu apa? Lebih-lebihnya anggota wudu yang kita basuh. Jadi muka kan standarnya begini, ini batasnya nih, kita lebihin. Makanya kata ulama, kalau orang wudunya bener, ketika dia membasuh wajah, rambutnya udah kena, udah basah, kupingnya udah basah,
ketika basuh wajah aja itu udah kena. Kenapa? Itu ada ghurrah. Tahjil mana tadi? Lebihin tangan sampai sikut, kaki sampai mata kaki. Sunnahnya ngelebihin, jangan ngepres banget sampai sikut. Lebih boleh sampai sini, boleh sini. Yang paling bagus sampai sini. Ya kalau nggak bisa sampai sini dah, lebih dikit. Itu namanya tahjil. Yang kata Nabi, nanti aku kenali kalian dari ghurrah dan tahjil kalian. Lebih-lebihnya itu tuh. Nah, mungkin diperhatiin ya wudunya luar biasa nih Sayyidina Hasan dan Husain. Ini syekh orang tua emang wudunya salah. Alhamdulillah dia sadar. Lalu dia berkata, ana wallahi alladzi la uhsinu alwudu. Dia ngaku sendiri, saya nih yang demi Allah benar banget wudu saya salah kan ini. Saya ini yang wudu saya nggak benar. Wa amma antuma faqul wahidin minkuma yuhsinu wudu'ah. Adapun kalian berdua wahai Sayyidina Hasan dan Husain, kalian bagus banget wudunya, kalian sempurna wudunya, saya nih yang salah. Gitu doang negornya ya. Fantafa'a bidzalik minhuma min ghairi ta'nifin wala takhbih. Maka bisa mengambil manfaatnya orang tua tanpa adanya cacian, tanpa adanya mempermalukan. Ini kalau yang bisa sadar ya gitu. Repotnya kita dan nyuntuin wudhu di depan dia mentambeng ya, nggak bisa mengambil pelajaran, masih aja bener-bener nilai orang, bukan nilai dirinya dia kan. Maksudnya buat nilai dirinya itu kalau begitu ya, dia nggak perhatiin buat dirinya. Mana nih cari benar-benar kesalahannya. Nah, enggak. Jadi maksudnya itu ketika ada orang seperti itu, dia memberikan teguran nasihat dengan secara lembut, halus dan rahasia. Minan nushi fil buyu' bayanul uyub. Memberikan nasihat kepada manusia itu banyak aja Pak, bukan dalam ibadah aja, dalam hal muamalah kan ada aturannya. Apa sih muamalah? Berbisnis, contohnya berdagang. Dagang, kita lihat ini pedagang kok sembarangan. Nah, kan kalau kita lihat tuh ada tukang ikan asin, biasa kalau nimbangin tuh belum benar-benar jatuh tuh gitu, masih ngambang-ngambang, membungkus saja itu. Ada nggak begitu? Banyak. Hati-hati nih. Ya apa aja dah kita, yang nakerin beras, yang nakerin minyak, yang kita dagang ya, harus jujur. Nah, seandainya kita melihat pedagang ada yang nggak benernya, yang nggak bagusnya, nah ini dia. Wa yajibu 'ala man ba'a syai'an, kita tegur tuh orang. Atau bagi kita sendiri sebagai seorang pedagang, jual barang, menjual sesuatu. Wa yajibu 'ala man ba'a syai'an ay yudhhir lil mushtari jami'a uyubih. Ini mungkin jarang ya, tapi pakai nih, karena ini jadi keberkahan orang dagang. Sebaiknya, di sini katanya wajib bagi orang yang berdagang menjual sesuatu ay yudhhir lil mushtari jami'a uyubih. Dia jelasin itu kepada si pembeli aib-aibnya, cacatnya. Waduh, ini Ustaz mempengaruhi harga nih katanya. Terserah ente dah, mau untung kagak berkah, mau duit banyak kagak berkah, apa dikit tapi berkah. Jujur. Jadi jujur itu penjual dan pembelinya juga harus jujur ya, khususnya penjual. Jadi kalau kita menjual sesuatu ada aibnya, kasih tahu. Ini ada cacatnya nih Mas, Pak, nih. Untuk apa? Nushan lahu, untuk memberikan kebaikan kepada dia, itu si pembeli. Fa in akhfa al aib
Oh, serem banget nih katanya nih. Orang jual barang, jual sesuatu ada aibnya, dia nggak kasih tahu. Ya. Kana zaliman ghasyan wal ghisyu haramun fil buyu' was sana'i'. Siapa yang menutupi aib, cacat satu benda dalam barang dagangannya, kana zaliman ghasyan, maka sungguh orang itu telah berbuat zalim dan menipu. Ya, sebutin aja dah, ini cacatnya begini. Tinggal takar harganya berapa, kurangin cacatnya. Ini mobil begini nih, no penyok no mobil gue nah katanya. Selalu harganya berapa dah. Orang macam-macam Pak. Jangan kita pesimis, wah murah nih. Siapa tahu dia mau sedekah sama kita, udah gua pikirin dah. Ya, gua anggap nih mobil mulus. Tuh, enak banget begitu. Jangan seuzon aja sama orang, bisa jadi dia bawa berkah buat kita. Takut kan orang gitu, kalau disebutin aib berkurang apanya? Harganya. Tapi kita nggak ngomongin seandainya tuh orang ngasih berkah yang banyak. Yang terpenting buat keberkahan rezeki kita. Aib kasih tahu, cacat itu. Kenapa katanya kalau kita nggak kasih tahu aib barang dagangan kita, zalim gitu. Zalim dosa. Nah, wal ghish, dan itu menipu. Sedangkan menipu haram. Duit yang didapat berarti duit apa? Haram. Kok haram? Nah, iya ente zalim. Ada cacatnya nggak dikasih tahu. Nah, itu. Ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah ngamalin ilmu. Ya Allah Zat baru tahu, kemarin nggak ada yang ngajarin. Madha yang sudah nggak usah putus asa, yang udah sekarang perbaikin caranya. Lihat nih ntar katanya orang-orang dulu dagangnya, ulama dagang juga dulu ya, tapi dagangnya jujur. Nah, lihat contohnya apa? Sebelum ulama Rasulullah SAW. Warawah Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fa'ajabah. Satu hari Nabi sidak masuk ke pasar kota Madinah. Lalu Nabi melihat rajulun yabi'u ta'aman fa'ajabah. Nabi lihat nih orang dagangannya cakep banget nih di luarnya. Masuk satu toko, cakep banget dagangannya, dipajang yang panjang-panjang. Taruhlah korma. Dalam riwayat lain itu korma. Nabi lihat korma cakep-cakep banget nih. Ya, yang montok-montok banget tuh korma. Korma apa namanya itu? Wah, ya, Pak Janto tuh makanan itu. Ya, korma yang benjol katanya. Benjol kan gede. Medjol gitu. Atau ke tamr ajwa, cakep-cakep banget nih. Fa'ajabahu, Nabi ampe kagum nih ame barang dagangannya si fulan. Nabi paranin. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fa'adkhala yadahu fara'abal. Nabi rogoh, tahu rogoh? Nabi masukin tangan beliau ke bawah korma. Kan sidak nih. Beliau pemimpin, pemerintah. Begitu dirogoh dalamnya hancur, yang rusak, kualitas rendah jauh banget. Atasnya apa tadi? Cakep banget. Sampai cakep itu disebutin ajabah, Nabi ampe kagum. Oh cakep banget nih. Dirogoh hancur, kualitas rendah. Ada gak orang dagang begitu? Hati-hati nih ya yang tukang dagang ya. Ya Ustaz nggak tahu, yang udah ya gitu. Yang belum kita belajar jujur. Ntar hadis sahih cakep banget tadi. Jaminan pedagang jujur itu at-tajirus saduq yuhsyar ma'al anbiya yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat bersama kumpulan para nabi. 124.000 nabi, di tengah-tengahnya seorang pedagang yang jujur. Itu satu kehormatan. Ya Allah, gimana Ustaz? Jujur kita. Insya Allah. Begitu Nabi rogoh, kok jelek banget bawahnya. Faqala lahu ya ma hadza ya sahibat ta'am.
Kata Nabi, pedagang, ini apaan nih di bawah? Mahadha ya sahibat ta'am. Apaan nih di bawah? Luarnya cakep, atasnya cakep, bawahnya jelek. Oh, emang tukang dagang paling bisa ngomong. Jadi kalau nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dagang katanya. Boleh berbicara, tapi jangan bohong. Emang boleh, dagang itu harus bisa ngomong. Bukan berarti pinter ngomong, pinter bohong, bukan. Ya, ngomong boleh. Kalau nggak ngomong kita gagok. Nggak laku kita. Ngomong, tapi jangan bohong. Jangan salah itu. Ya, wah harus pinter ngomong. Tanda kutip, pinter ngomong apa? Pinter ngomong artinya benar ngomongnya. Dijawab nih, emang tukang ngeles. Ya Rasulullah, untuk kehujanan. Asobat hussama gitu. Ikan benar emang kehujanan. Mungkin asalnya bagus. Kehujanan, jadi begitu. Ya kata Nabi apa? Afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Kalau emang benar kehujanan, kenapa engkau nggak taruh di atas juga di sampingnya? Ntar orang bisa milih kualitas yang cakep nih, yang udah rendah begini, yang udah kehujanan begini. Kenapa kau nggak taruh di atas aja dua-duanya semuanya? Betul ya? Nah ini kan namanya kalau begitu namanya nipu. Jangan takut kagak laku orang dagang. Emang begitu konsepnya. Ya, siapa tahu kita nggak tahu tuh kualitas yang rendah. Tiba-tiba ada datang orang lagi hamil, ngidam pengen apaan? Korma yang kualitasnya hancur. Ngidam kan nggak kudu dimakan, kudu ngeliatin doang. Begitu katanya kan itu. Malam-malam kita cariin tuh duren sampai kemana-mana. Begitu kita pusat payah, nih duren. Udah ngeliat doang. Alhamdulillah, gua makan aja dah dari begini. Nah ini ya. Jadi kalau ada barang-barang yang nggak bagus, jangan diumpetin, tapi taruh di sampingnya. Jembreng aja udah, yang cakep, yang sedang, yang ya, jangan ditaruh di bawahnya. Atau kalau bahasa ditutupin, dialingin. Nah, jangan. Taruh aja samping kita, orang bisa lihat. Oh, ini begini Pak, iya itu kehujanan. Jujur luar biasa. Ya. Ini masih panjang lagi nih, udah jam 6. Ya. Terus, wah udah ya. Jangan lama-lama ngaji ya, ntar keburu habis kitabnya, ya. Dikit tapi kita amali. Kapan-kapan kita dagang, kita bukan seorang pedagang khusus. Ada teman nih tolong dagangin baju gue, nah kan kita dagang tuh, nah, pakai ilmu kita, ya. Yang ayam ini cacat nih, kancingnya pada copot nih, serahin tuh mau hargain berapa? Tadi taker masa gara-gara kancing copot doang maksa nawarnya jadi separuh kan gitu, kagak. Bawa aja pasar Lenteng tuh pinggiran, paling goceng dandanin permak kan gitu. Iya, insyaallah mudah-mudahan ilmu kita manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.